Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial dan materi perkuliahan Piranti Cerdas terkait komunikasi HTTP dalam perangkat Piranti Cerdas ya. Kali ini kita akan membahas tetap komunikasi via HTTP protokol, tapi kita tidak menggunakan standalone platform. Kita menggunakan platform yang khusus didesain untuk Internet of Things, yaitu Blink. Apa itu Blink? Blink merupakan sebuah platform yang khusus untuk digunakan sebagai bridging ya antara sensor dan juga server dan klien. Kliennya di sini berfungsi ya dia mengakses datanya menggunakan apps mobile phone, baik di iPhone, Windows Phone maupun Android seperti itu. Jadi ada 3 komponen dalam platform yang tersedia pada Blink. Ada Blink App yang terinstall pada smartphone, ini pada sisi klien. Lalu ada Blink Server. Blink Server ini yang menjadi server perantara komunikasi antara smartphone dengan hardware. Ada 2 mekanisme komunikasi yang bisa digunakan yang disediakan oleh Blink. Yang pertama, kita bisa menggunakan local server. Yang kedua, kita bisa menggunakan cloud service yang disediakan oleh Blink. Kalau kita ingin menggunakan local server, kita harus mendownload dan menginstal terlebih dahulu Blink server di komputer kita atau di perangkat server kita. Lalu ada juga Blink libraries yang digunakan untuk membuat program yang mau dapat mengenable komunikasi antara server dan proses-proses antara klien dan sensor node ya. Gambarannya seperti ini. Jadi saya langsung ambil dari dokumentasinya Blink. Ini ada aplikasi Blink App yang sudah terintegrasi pada smartphone. Kita bisa download di Play Store atau Apple Store ya, Apple Store. Lalu dikoneksikan ke Blink server via HTTP communication. Di sini ada proses autentikasi. Jadi pada Blink application ini terdapat authentication code yang digunakan oleh sensor node ini untuk mengirimkan data berdasarkan kode autentikasi tersebut. Jadi tidak perlu laptop sebenarnya, bisa menggunakan perangkat Raspberry kalau lokal, karena lokal servernya itu tidak terlalu berat. Jadi intinya Blink ini bisa mengenable proses machine to machine communication. Jadi antara satu perangkat dengan perangkat lain itu hanya terdiri dari mesin saja, tanpa ada perantara manusia di antara komunikasi node-nya. Seperti itu. Lalu fiturnya yang bisa disediakan koneksi ke cloud-nya bisa menggunakan Wi-Fi, Bluetooth Ethernet, USB serial, dan GSM. Ada banyak fitur yang sudah disediakan oleh pihak Blink sendiri. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita download dulu. Kita akan mencoba membuat komunikasi perangkat via lokal. Jadi kita akan mendownload dulu aplikasi Blink di smartphone kita.
Sambil menunggu proses download selesai, kita buka link server, lokal server ya, di GitHub. Kata kuncinya di Google search-nya Blink local server. Nanti akan mengarah ke link GitHub ini, blink/blink strip server. Di sana ada petunjuk terkait proses instalasi. Jadi ada prerequisite-nya. Yang pertama harus sudah ada JDK SE Java versi 8 atau versi 11 seperti itu. Lalu at least ada 30 MB RAM. Lalu ada open port untuk port 9443 dan 8080 seperti itu. Jadi untuk Windows, saya menggunakan Windows, jadi proses instalasinya harus mengarah ke direktori ini, ke link ini untuk mendownload Java SE Development Kit ya. Kebetulan ini 64 bit, jadi kalau 32 bit silakan cari di Google. Kata kuncinya sama ya. Ini Java SE ini sebagai kata kunci, download 32 bit. Nah, ini nanti mungkin akan diarahkan ke sana. Ini ada berapa JDK 32 bit linknya. Jadi saya kasih, mungkin kalau teman-teman sekarang sudah 64 bit ya, jadi saya langsung saja mengarahkan ke yang 64 bit. Buat teman-teman yang masih 32 bit, nanti saya berikan tutorial tambahan di grup Google Classroom ataupun di WhatsApp. Kalau kita pakai download dari Oracle, ini harus daftar dulu ya. Ini agak beribet, login dan lain-lain. Kita search aja nama file yang akan kita download, lalu kita download dari link manageengine.com. Dari sini teman-teman bisa langsung download. Tampilan seperti ini, klik filenya yang di-download akan secara otomatis terdownload. Tambah login ke Oracle. Kita cancel karena saya sudah download tadi. Kalau sudah download akan masuk ke foldernya di folder download. Ini tinggal langsung kita jalankan. Di run seperti biasa. Proses instalasinya yes, to install it. Ini klik next, default saja ya, default. Kenapa Blink memilih Java? Karena Java ini multi-platform, jadi semua tipe OS itu bisa digunakan, bisa menggunakan Java. Kita close. Kalau sudah terinstall, kita copy dulu folder path dari Java-nya. Jadi C program files, ini kita masuk ke Java karena 64 bit, jadi yang program file saja, bukan yang x86. 86 juga 2 bit. Masuk ke JDK 11 karena saya tadi install yang JDK 11, saya masuk ke JDK 11. Masuk ke folder bin, di search barnya, di address barnya ini kita copy
sampai ke folder bin, lalu pada divisi di Explorer ini klik kanan Properties. Pilih Advanced System Settings. Pada Environment Variables, di User Variables yang di atas, kita klik Edit. Kita tambahkan yang di paling bawah itu, yang paling baru. Klik dulu. Tambahkan di folder yang mengarah ke bin dari JDK yang sudah kita install tadi. Ini ya. Kalau sudah kita klik OK, kita klik OK, seperti ini. Untuk ngecek apakah sudah jalan atau tidak, kita buka command prompt. Lalu kita cek apakah Java-nya sudah terinstall dan sudah masuk ke directory environment and variables-nya Java main version. Nah, ini berarti sudah masuk ke environment variables-nya. Kita bisa langsung akses Java-nya dari command prompt. Langkah selanjutnya, kita kembali ke link Google, link GitHub dari Blink Local Server. Setelah kita mendownload JDK file-nya, kita download latest server build-nya ya. Jadi linknya adalah di link GitHub ini, kita tambahkan releases. Ya, di releases ini ada beberapa file. Yang paling baru kita download yang Java tanpa Java 8. Kalau menggunakan Java 8 berarti pakai JDK 8 bagi download yang atas, paling atas. Kalau pakai yang versi JDK 11 maka download yang bawahnya tanpa ada Java 8. Setelah di download, akan masuk ke directory download. Kita bisa mengakses lewat sini juga ya tadi ya, /release atau di getting started-nya itu ada download latest server build. Kita klik link kata here, itu adalah link menuju ke release. Kebetulan tadi saya sudah selesai download ya, sudah disiapkan. Jadi namanya yang ini, server strip 0.41 strip 12.jar ini ya. Letaknya ada di download, jadi saya pindah dulu biar gampang dicarinya. Saya cut, saya masukkan di directory C default ya. Saya masuk di sini, saya copy paste di sana. Lalu cara menjalankannya seperti apa? Cara menjalankannya di bawah ini ada instruksinya. Ini Java strip jar, nama file jar yang di download, strip data folder /pad ini untuk penyimpanan log dan konfigurasi dari local server Blink kita. Jadi kita buat directory baru dulu, karena saya defaultnya masuk di C.2, jadi saya buat directory baru di sini untuk menampung konfigurasi dari Blink, misalkan data Blink ini ya. Data Blink berarti kita tinggal menjalankan. Cara menjalankannya, komennya ada di sini tadi, Java main jar
kita arahkan ke file .jar dari GitHub yang sudah kita download tadi. Karena saya masukkan saya pindah di C, langsung saya bisa arahkan ke C. Lalu main data foldernya kita set ke directory yang sudah kita buat tadi, data link. Kita enter. Nah, secara default akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengakses dashboard administrator di IP ini yang disediakan oleh si file jar yang sudah dari GitHub. Oh, jangan lupa ya teman-teman, silakan menonaktifkan kalau di laptop saya ini kalau saya cek IP config itu ada wireless LAN local adapter connection ini ya. Ini silakan di disable dulu biar IP-nya tidak 169 ya. IP yang terbentuk dari link lokal server tidak 169 dot, itu yang bukan IP salah buat alamat IP yang tidak bisa connect ya, maksudnya ke 169 lokasinya. Secara mendisabelnya gimana? Di control panel untuk sharing center ini di bagian adapter setting, untuk lokal wifi direct virtual adapternya di disable. Ini kan sudah saya disable, jadi statusnya disable seperti itu. Sekarang Blink Share lokal servernya sudah jalan. Kita bisa mengakses dashboard adminnya di link yang sudah disediakan. Kita coba cek dulu. Karena SSL-nya belum diaktifkan jadi not secure ya. Emailnya ini passwordnya admin defaultnya ya. Passwordnya admin. Nah, ini tampilannya defaultnya seperti ini. Karena belum ada aplikasi yang terregister, berarti di sini kosong masian ya. Oke, karena sudah berhasil, kita coba untuk sekarang develop aplikasi. Saya pakai software SourceP, SCR-CPY. Saya pakai softwarenya buat PHP debuggingnya pakai ya SCR-CPY, support di Mac, di Windows, dan di Linux base. Kita open aplikasinya. Karena kita belum memiliki account, belum terhubung, asumsinya ke local server, ini berarti harus satu SSID ya, dengan HP, dengan laptop harus satu SSID. Create new account. Nah, di bagian bawah ini ada tombol custom server setting ya. Nah, server settingnya kita hubungkan dengan IP lokal laptop kita. IP laptop saya 192.168.1.5. Ini bisa di copy kan, 192, tulis lewat HP saja ya, 92 1 5. Oke,
Kondisinya untuk aplikasinya 9443. Oke, kita masukkan emailnya ini terserah ya, yang penting Gmail, karena di mail server settingnya harus Gmail kalau nggak salah di GitHub-nya. Atau kita coba eh, tanpa menggunakan Gmail. Passwordnya 123456. Bisa ternyata ya. Oke, bisa kita cek di dashboardnya, harusnya sudah terdaftar. Nah ini ya, ini yang terdaftar tadi, IP-nya 9.268.13, IP HP saya. Kalau sudah terdaftar, klik new project. Karena kita menggunakan lokal data, karena kita menggunakan Wemos Mini sebagai boardnya, kita ganti tipe boardnya ke yang Wemos Dewan Mini. Ya, Wemos Dewan Mini. Koneksinya menggunakan WiFi biar kelihatan. Kita pilih yang light, lalu kita create. Oke. Nah, ini berarti sudah berhasil. Oke, linknya sudah berhasil ya. Berhasil. Nah, bedanya apa lokal dengan cloud? Kalau di lokal itu kita energy balance-nya 100.000 ya, jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau nambah, kita harus bayar ya ternyata. Kalau di default 100.000 ya. Kalau pakai cloud defaultnya 1.000 saja. Kita buat aplikasinya yang baru. Kita tambahkan dulu di sini coach ya, displaynya coach. Satu lagi kita tambahkan label value. Kita coba pindah ke bawah. Kita besarkan tampilannya untuk coachnya. Kita besarkan juga tampilannya untuk yang label value. Nah, di bagian coachnya kita namakan ini light intensity. Kebetulan karena DHT saya bermasalah, jadi saya sekarang demo tutorialnya menggunakan LDR. Saya menggunakan LDR ya. Oke. Sini satuannya ditampilkan nanti, misalkan likes. Ini besar, ini push, ini dia menerima ya di push, atau kita bisa milih refresh rate-nya berapa kali. Kalau push berarti di push dari hardware atau dari sensor. Kita pilih yang push. Like LDR itu bisa 0 sampai 1023 ya biasanya.
Kalau sudah bikin seperti itu, pinnya pilih yang virtual, lalu pilih yang V5. Value-nya 0 sampai 1023, tidak berubah. Labelnya kita tambahkan likes, title-nya kita ganti like intensity, heading rate-nya kita push, font desainnya size-nya yang besar, text-nya warnanya kita ganti mungkin warna biru. Oke. Lalu di bagian labelnya ini kita ganti title-nya dengan nama kategori. Pinnya kita pilih yang virtual, V-nya V6. Pilih yang justify, ini tanpa ada satuan, kalau ini adalah keterangan apakah cahayanya kategorinya gelap terang, seperti itu ya. Sudah back. Langkah selanjutnya kita perlu mengcopy authentication code-nya. Jadi di lambang yang ada seperti baut ini kita klik, lalu di sini ada auth tokens, itu kita copy all. Seperti itu. Kalau sudah, kita bisa run. Jangan lupa kode autentikasinya kita kopikan ke paste bin. Kalau pakai CRCP itu ya bisa copy paste ya dari HP ke laptop. Jadi kita copy paste ke paste bin. Kodenya itu V9C8. pastebin.com. V9C8 GXVZ. Ini authentication code untuk lokalnya. Nah, langkah selanjutnya silakan dibuka file .inu yang nanti akan saya share di Google Classroom yang namanya Blink LDR lokal. Nah, di Blink LDR lokal itu ada file .inu untuk komunikasi dan pengiriman data dari perangkat sensor kita dan mikrokontroller kita ke lokal servernya. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan teman-teman di menu Sketch, Include Library, Manage Library, kita download dulu library Blink. Kita download library Blink dengan menginsertkan keyword Blink di search bar-nya, lalu pilih yang Blink by Vladimir Szymanski ini ya, version 0.6.1. Silakan diinstal.
Karena saya sudah menginstal, berarti di sini tombol install sudah tidak ada. Kalau ada misalnya update, silahkan di-update. Kalau sudah diinstal, klik close. Silahkan di-download nanti file link LDR lokalnya dijalankan. Di sini ada beberapa penjelasan. Ini Blink Simple ESP ini untuk mengincludekan header Blink. Ini khusus untuk board ESP8266 karena Wemos Mini D1 itu modul Wi-Fi-nya menggunakan ESP8266. ESP8266 Wi-Fi ini untuk connect ke access point, bisa terkoneksi ke jaringan yang satu SSID dengan laptop kita ya. Ini jaringannya, password jaringannya. Lalu authentication code-nya kita masukkan authentication code dari aplikasi yang sudah kita buat tadi. Dari aplikasi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini kita masukkan. Lalu ini karena saya pakainya LDR, berarti saya menggunakan pin analog. Ini saya ada dua output untuk LED ketika ketika cahayanya tidak terang, maka LED dan buzzernya akan menyala. Ketika cahayanya terang, maka buzzer dan LED-nya tidak menyala. Seperti itu. Blink timer ini untuk create object blink. Timernya ini kita akan mengeset interval kapan data dikirim, kapan data tidak dikirim. Jadi intervalnya per 1 detik ya. Blink begin ini untuk autentikasi sensor kita atau microcontroller kita ke Blink server. Jadi perlu kode autentikasi aplikasi, SSID, password, IP address, lokal servernya. Karena laptop saya IP-nya 192.168.1.5. Ini tidak pakai titik, pakainya koma, lalu portnya. Portnya bukan 9443 tapi pakai 8080 untuk HTTP communication dari microcontroller atau perangkat hardware-nya. Kalau sudah ke void loopnya tinggal kita run, blink run, dan objek timer dari blink timer juga di run agar kita bisa retrieve data per 1 detik. Nah, di sini ada dua komponen. Ini waktu jeda pengiriman. Di parameter kedua itulah ya, send data. Send data itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mengambil data dari LDR, analog read sensor pin, lalu ada virtual write. Virtual write itu mengirimkan data ke tampilan display dari aplikasi yang sudah kita buat tadi. V5 itu untuk mewakili gauge. Ya, kita set pin V5 di aplikasinya untuk menampilkan nilai light intensity-nya. Lalu di V6 ini untuk menampilkan kategori cahayanya. Kalau misalnya kurang dari 125 itu kita anggap gelap. Kalau lebih dari 125 itu kita anggap terang. Ketika kurang dari 125 maka LED pin-nya nyala, buzzer pin-nya nyala. Kalau lebih dari 125 maka LED pin-nya mati, buzzer pin-nya mati, kategorinya terang. Seperti itu. Kita coba upload. Ini
rangkaiannya sama seperti yang kita dulu pernah rangkai sebelumnya. Ada LDR, ada resistor, ada buzzer, ada LED. LDR-nya saya hubungkan ke pin A0. Jadi yang tengah-tengah antara, karena LDR itu tidak ada positif negatif, dia analog. Kita ini disambungkan ke resistornya. Yang di tengah-tengah ini yang di serial ke resistornya kita masukkan ke pin analog 0, di sini analog 0. Lalu yang di sini ke source powernya tanpa nyambung apapun di bagian LDR-nya, ini kita colokkan ke 3,3 volt. Yang satunya lagi, yang colokan resistor satunya kita hubungkan ke ground di sini ya. Ini ground semua, ini satu pin sini semuanya ground. Buzzernya sama positif negatif, yang ada tanda positif itu langsung kita hubungkan ke pin digital. Buzzernya saya hubungkan ke pin digital 3, LDR-nya ke digital 4 kalau nggak salah ya. Kebalik, buzzernya ke digital 4, LED-nya ke digital 3 sebelah sini. Ground-nya kayak cuma satu, jadi saya paralel di sini. Untuk negatifnya sama, LDR, LED sama buzzernya kita paralel juga dengan punyanya LDR di sini. Ya, kita sambungkan dulu ke power. Kita upload codingannya terlebih dahulu. Dipastikan boardnya masuk. Pilih boardnya yang Lolin Wemos. Saya cabut dulu ya biar enggak berisik. Tipe boardnya jangan lupa diganti. Kita pilih yang Lolin Wemos D1 R2N mini, boardnya kompat, programmernya Arduino ISP, output speednya 115.200 biar agak cepet dikit. Kita upload. Press upload ya. Agak lama karena ini berat ya library-nya, lumayan banyak dari Blink. Nah, kalau sudah diupload, kita cek. Nah, karena sudah masuk, saya colokkan lagi LDR dan LED-nya. Ini karena nilainya biar untuk mengecek, teman-teman bisa menggunakan powerbank ya, atau kalau USB bisa kelihatan wifi-nya nyambung atau tidak. Saya source-nya pakai source laptop Wemos-nya. Jadi kalau connect ke wifi itu dapat IP, dan kalau berhasil connect
Di atas itu ada tulisannya connecting to file server gitu ya, sukses. Di tampilan aplikasi ya, seharusnya sudah muncul nilainya. Nah, ini ya, nilainya sudah ada, tertera sekarang nilai like-nya sekian, 892 karena saya nyalakan lampu. Saya matikan lampunya agak redup, ya. Kalau saya tutup LDR-nya, buzzernya nyala, LED-nya nyala, eh, LED-nya nyala dan saya gelap ya. Sekarang terang karena tidak saya tutup. Saya nyalakan lampu. Ya, agaknya terangnya bertambah. Seperti itu. Jadi ini demonstrasi tutorial untuk Blink yang versi lokal. Kita sekarang coba Blink yang versi cloud ya. Jadi harus terhubung ke internet. Kita logout dulu, berarti aplikasinya kita stop dulu servernya. Servernya bisa di stop dengan klik Ctrl C ya di command prompt. Setelah kita hapus, lalu kita bisa pakai command prompt lagi. Kita exit. Lalu di smartphone kita klik tombol yang ini. Jadi kan kita masuk ke aplikasinya seperti ini ya. Di local data itu nah, di bagian ini klik logout. Teman-teman kalau pakai link yang versi cloud itu bisa login menggunakan Facebook atau login menggunakan email. Nanti autentikasinya akan dikirim ke email masing-masing. Misalkan saya login pakai email saya, create new account pakai email saya. Kalau belum punya akun, create new account. Passwordnya sign up. Kita coba cek di email. Belum masuk ya. Oh, sebenarnya nggak bisa. Oh iya ini. Settingnya tadi belum saya matikan. Jangan lupa server settingnya di customnya di on off kan dulu. Baru kita klik emailnya. Kita coba daftar lagi.
Biar nggak terlalu lama, saya login pakai Facebook aja ya, gitu ya. Nah, di HP saya sudah ada Facebook. Ini beberapa project yang sudah saya buat sebelumnya. Saya delete dulu semuanya. Ini tampilan defaultnya sama ya. Kita buat project cloud link, sama seperti tadi boardnya Mas Dewan ini, koneksinya wifi. Oke, kalau pakai email cloud itu akan dikirim, authentication-nya akan dikirim ke email kita. Atau bisa pakai cara yang tadi, di copy dulu, di paste pin lagi, kita paste. Klik paste. Saya buka dulu ya. Terus sudah dapat. Kalau sudah, nah ini ya bedanya antara lokal dengan cloud itu. Kalau kita nambahkan tampilan atau interaktif display controller itu, defaultnya dikasihnya hanya 1000 sama blink. Kalau lokal kita dikasih 100.000 berarti ya. Kita sama seperti tadi, kita tambahkan coach sama label value. Jadi tiba-tiba uang kita, balance kita tinggal 300. Kalau mau nambah kita harus beli 1000 per 1000. Kalau nambah 28.000 itu 300.000. Ada add-nya ini ya, bisa pakai pulsa. Dan pas letaknya kita lihat dulu. Sama seperti tadi, ini like intensitas saya, pinnya virtual, pinnya V5. Oke, ini like, warnanya besar, warnanya biru. Push ya, sama seperti yang sebelumnya, depan. Lalu yang label value nya juga sama. Ini kita pilih kategori, pinnya sama virtual, V nya V6. Oke, kita pilih justify, font size nya besar. Kalau sudah sekitaran,
Nah, kalau kita menggunakan cloud, teman-teman harus pastikan dulu di router teman-teman di rumah masing-masing itu pakai provider apa. Karena kalau saya pakai di rumah saya pakainya satu provider BUMN itu tidak bisa direct connect ke cloudnya server, jadi saya perlu buat hotspot sendiri. Ya, saya perlu buat hotspot sendiri, itu lebih aman agar kita bisa connect ke cloud langsung ya. Sekarang kita buka file Blink LDR Cloud yang ada di Google Classroom. Nanti saya akan upload di sana. Jangan lupa yang dirubah sekarang ini sama tampilnya seperti tadi. Perbedaannya SID pasnya kita ubah. Lalu authentication code dari aplikasi yang ada di HP kita tadi. Yang kita klik di sini, lalu klik di gambar baut sama ya, di copy all, itu ada kode autentikasinya atau dikirim via email. Kalian bisa ngecek di email masing-masing. Ini saya sudah dapat. Di bagian outnya kita ganti ya, seperti ini. Ini sama seperti tadi, cuman yang berbeda di bagian bikin dari blinknya. Kita tidak menambahkan IP lokal karena ini pakai cloud server, kita langsung autentifikasi ke cloud server dari Blink. Seperti itu. Sama ya. Ini kodenya sama. Save. Kita upload ke um, ke Wemos ya. Requirementnya hanya butuh tadi itu ya. Di Arduino IDE-nya hanya butuh install library Blink yang karya Vladimir paling atas. Tunggu. Proses upload. Sudah, kita cek serial monitor. Nah, sudah masuk ya. Kalau berhasil terkoneksi seperti itu ya. Kalau berhasil terkoneksi seperti itu, jadi defaultnya port HTTP 80, port web server ya 80. HTTP server 80 itu portnya, jadi menggunakan HTTP communication ke blinkcloud.com. Nah, alamatnya itu ya, blinkcloud.com. Salah. Blinkcloud ini ya. Kali bisa diakses, internetnya nggak bisa diakses ya. Ke Blink JJ ini ya. Redirectnya kita coba cek di aplikasi kita. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini kita menggunakan cloud, jadi tidak menggunakan local server. Dengan koneksi internetnya, kalau semakin cepat semakin bagus ya, datanya semakin real time. Saya coba tutup. Nah,
ada jedanya, tidak real time ya, beda dengan lokal. Coba matikan lampunya. Semoga bisa ya di parsial ya. Saya saya coba 9 ya, ini nggak real time, nggak terlalu real time ya. Nyalakan lampunya. Saya tutup. Ya nggak terlalu real time ya, tergantung koneksi internetnya. Kalau pakai cloud server. Jadi ini seluruh materi terkait Blink app yang merupakan platform IoT, juga menggunakan adaptive communication. Saya cukupkan mungkin materinya di video ini sampai sekian. Insya Allah pada materi berikutnya kita akan membahas salah satu communication data transfer protokol dari IoT yang banyak digunakan, yaitu MQTT. Kita mungkin ya tidak terlalu mendetail karena ini masuk di mata kuliah wireless sensor networking nantinya. Tidak terlalu mendetail, kita hanya mempelajari dasar-dasarnya saja dan implementasi dasarnya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu beserta keluarga yang berada di rumah. Semoga semuanya tetap sehat. Yang masih di Malang, jaga kesehatan. Saya akhiri kuliah di video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.